Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Teman-teman, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya untuk mempertahankan keturunannya. Yuk kita simak pembahasannya. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatatnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini terdiri dari dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah di sekitar induk tumbuhan, sehingga membentuk rumpun. Contohnya adalah tebu, bambu, dan pisang. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tanaman cocor bebek. Perkembangbiakan yang ketiga yaitu dengan cara stolon atau disebut juga geragi. Stolon adalah batang yang tumbuh menyamping dan memiliki mata tunas baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon adalah stroberi dan teki. Perkembangbiakan yang keempat yaitu dengan cara spora. Spora merupakan sel yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan pada paku-pakuan, lumut, dan jamur. Perkembangbiakan yang kelima yaitu dengan cara rizoma atau disebut juga rimpang. Rizoma atau rimpang merupakan sebuah batang yang berbentuk seperti akar, tetapi memiliki bentuk berbuku-buku dan di setiap bukunya memiliki mata tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan rimpang adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Perkembangbiakan yang keenam yaitu dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah perkembangbiakan dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Fungsi umbi ini adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Perkembangbiakan yang ketujuh dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis diantaranya bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ke-8 yaitu dengan cara umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar diantaranya singkong, wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Selain perkembangbiakan vegetatif alami, terdapat pula perkembangbiakan vegetatif buatan, diantaranya sebagai berikut. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama
yaitu mengenten atau disebut juga menyambung. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lainnya. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Teknik menyambung ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak. Berikutnya adalah dengan cara stek. Stek atau cutting merupakan perbanyakan dengan cara memotong bagian tubuh tanaman dari induknya untuk kemudian ditanam sebagai individu baru. Hal ini karena tanaman memiliki sifat totipotensi, yaitu sel dapat membelah diri hingga menjadi sel baru. Contoh tanaman yang dapat diperbanyak dengan cara stek seperti singkong dan mawar. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga yaitu dengan cara cangkok. Cangkok merupakan sistem perkembangbiakan vegetatif dengan cara melukai bagian tumbuhan, biasanya pada bagian batang, dan kemudian membungkusnya dengan gumpalan tanah hingga tumbuh akar. Contoh tanaman yang dicangkok biasanya adalah tanaman buah, yaitu rambutan, mangga, dan jambu air. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat yaitu dengan cara merunduk. Merunduk atau layering adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Dari ruas batang-batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Syarat merunduk dilakukan pada tanaman yang berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Perkembangbiakan tanaman dengan cara ini misalnya pada tanaman arbei, stroberi, dan anggur. Berikut beberapa keunggulan dari sistem perkembangbiakan vegetatif. Selain memiliki beberapa keunggulan, perkembangbiakan vegetatif juga terdapat beberapa kekurangan, di antaranya sebagai berikut. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.